Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Ketemu lagi dengan Bu Wiwit di materi Santat Ramadan. Hari ini kebetulan kita bertemu di 21 Ramadan ya nak ya. Tidak terasa mungkin 9 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa. Dan bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2020. Subuhul khair anak-anakku yang solih dan solihah. Sebelum kita membahas materi kita tentang tarawih, tanya dulu bagaimana nih prakarya kalian, sudahkah selesai nih buit yang punya buit nih, contohnya seperti ini, udahkah selesai kalian? Jadikanlah lebaran tahun ini, Ramadan tahun ini, Ramadan yang ceria walaupun kita di rumah saja ya dengan pandemi kita saat ini. Sholat tarawih yang akan kita bahas merupakan runtutan ibadah sunnah di bulan Ramadan, di kita menambah keutamaan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu sendiri ada dasar hukumnya kan, kita udah tahu ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyinya? Ibu Wit yakin nih kelas 5A, kelas 5B, baik laki-laki maupun perempuan udah pada hafal. Yuk bareng-bareng kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi takwa. Takwa itu sendiri kan kita melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sholat tarawih. Ada berapa bahasan yang akan kita bahas di sini. Satu, bagaimana tuh pengertian tarawih itu sendiri. Yang kedua, jumlah rakaat tarawih. Yang ketiga, cara melaksanakan sholat tarawih. Yang keempat adalah bacaan niat tarawih. Kalian udah tarawih kan tadi malam kan, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar ya nak ya, malam kemuliaan. Lalu tarawih itu sendiri apa sih? Salat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan dan hukum mengerjakannya adalah sunnah muakkad, sunnah yang utama begitu ya nak, bagi laki-laki ataupun perempuan. Lalu kapan dikerjakannya? Setelah sholat Isya sampai dengan terbit fajar. Tapi jangan lupa, jangan sampai sudah sholat subuh baru sholat tarawih. Waduh, itu mah nggak sah nanti ya. Lalu dikerjakannya bagaimana? Boleh sendiri atau munfarid, atau boleh juga kita berjamaah. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, apa sih dasar hukum dari kita melaksanakan tarawih? Katanya utama. Rasulullah SAW bersabda, bunyinya begini. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaraghabu fi qiyami Ramadana min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimati fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW selalu mengerjakan qiyamul lail atau sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan, tetapi tidak memerintahkan mereka dengan perintah yang tegas atau bukan wajib. Untuk itu beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat tarawih di malam hari bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, niscaya dosa-dosa yang terdahulu Allah akan ampunin. Mau diampuni dosa oleh Allah, makanya rajin tarawihnya ya nak ya, jangan bermalas-malasan. Berbuka puasanya dengan yang manis-manis, jangan terlalu banyak, nanti nggak bisa sholat tarawih. Lalu bagaimana dengan jumlah rakaat tarawih? Sama nggak dengan jumlah rakaat sholat wajib? Tarawih itu dikerjakan ada yang 8 rakaat tambah 3 witir, ada yang 20 rakaat ditambah 3 witir. Lalu apa dasar hukumnya sih? Kita melaksanakan 8 rakaat 3 witir? Nih, Rasulullah bersabda begini. An Aisyah innaha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadana wala ghairihi ala 11 rakaat. Aisyah berkata yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan atau lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Tuh boleh 11 rakaat. Lalu yang 20 rakaat bagaimana dasar hukumnya? Anna Rasulullah SAW kana yusalli fi Ramadan 20 rakaata wal witri. Ibnu Abbas meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan melaksanakan 20 rakaat dan witir. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Bagaimana cara melaksanakan salat tarawih? Ini yang ketiga nih bahasan kita. Salat tarawih boleh dikerjakan 20 rakaat ditambah 3 witir, 8 rakaat ditambah 3 witir. Jika dikerjakan dengan 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Jika dikerjakan dengan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada setiap 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal.
Syarat rukunnya bagaimana? Sama seperti salat wajib lainnya, seperti salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat tarawih boleh dikerjakan sendiri ataupun dikerjakan berjamaah. Lebih utama berjamaah ya nak ya. Nah ingat, setiap 2 rakaat atau 4 rakaat setelah salam disunahkan membaca zikir. Bagaimana zikirnya? Nih sekarang mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar di malam-malam terakhir ini. Bagaimana zikirnya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk memperoleh ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau Maha Mengampuni, karena itu ampunilah kami. Nah sekarang udah 3 bahasan, tinggal niat tarawih. Bagaimana niat tarawih? Kalau kita sholatnya sendiri seperti ini bunyinya. Niatnya, usolli sunnat tarawihi rok'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau 2 rakaat. Kalau 4 rakaat bagaimana? Sendiri. Usolli sunat tarawihi arba'a rakaatim lillahi ta'ala. Lalu kalau kita menjadi imam, tinggal ditambahin imaman. Kalau kita menjadi makmum, tinggal ditambahin makmuman. Di mana? Setelah rakaatinnya. Usolli sunat tarawihi rakaatin imaman lillahi ta'ala. Usolli sunat tarawih arba'a rakaatim imaman lillahi ta'ala. Lalu kalau jadi makmum bagaimana? Usolli sunat tarawihi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunat tarawihi arba'a raka'atim makmuman lillahi ta'ala. Semua tata caranya sama dengan sholat wajib. Untuk itu, yuk kita perbanyak ibadah kita, ibadah sunnah kita, yaitu tarawih dan tadarus Quran. Karena itu merupakan rangkaian ibadah sunnah. Lalu infak sedekah bagaimana? Nah jangan lupa zakat fitrah. Bayarkan ke sekolah, karena sekolah juga menerima penyaluran zakat fitrah. Selamat berpuasa dan selamat mengerjakan tugas dari Bu Wiwit di Google Classroom. Yuk kita kembali ke Google Classroom.